Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Jumat yang insya Allah penuh berkah ini, setelah 2 hari dengan izin Allah turun hujan. Allah kabulkan doa kita semua. Jadi Allah turunkan hujan. Ternyata buah dari istighfar itu, ya kan, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ada kalimat yursilis samaa alaikum midrara, diturunkan rezeki dari langit. Jadi hujan itu bagian kecil dari rezeki tersebut. Nah, alhamdulillah pagi yang penuh berkah ini kita juga kedatangan hujan juga. Nah, kedatangan guru yang selama ini kita dengar atau nonton di YouTube. Mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum, atau cuma nonton di Facebook. Ada juga beberapa potongan-potongan videonya di Instagram. Saya ngelihat, nonton dan nengok, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini bisa hadir di sini. Nah, kalau yang dari pantai utara, teman-teman dari deretan pantai utara, daerah Sambas dan sekitarnya insya Allah sudah tidak asing dengan beliau. Nah, ini insya Allah produk lokal kualitas ekspor gitu ya. Produk lokal kualitas ekspor. Memang produknya produk Sambas, Kalimantan Barat, tapi insya Allah ini akan berkibar dan akan sampai ke seluruh dunia insya Allah. Jadi dari Sambas menyapa Indonesia, dari Sambas menyapa dunia. Ini yang nonton insya Allah dari seluruh dunia, Ustaz. Dari dunia kecil, dunia besar. Ya. Selama ini kalau teman-teman masih dengar bahasa Sambas yang versi campur-campur. Nah, insya Allah pagi hari ini gurunya sudah datang, ya, Ustadz Hatoli dari Sambas. Nah, insya Allah kita minta nasihatnya, minta ilmunya dari beliau. Insya Allah Ustadz Hatoli akan berbagi sama kita kultum, kuliah terserah antum. Jadi insya Allah teman-teman semua, hari Jumat ini spesial. Kita akan dengar nasihat dan petua, juga pesan dari guru kita Ustadz Hatoli. Insya Allah pasti gitu ya, ada ilmu yang kita bisa dapat dari beliau insya Allah. Kepada Ustadz Hatoli kami persilakan. Fadul Ustadz. Kultum Ustadz, kuliah terserah antum. Pakai bahasa Sambas nah apa Ustadz? Pakai bahasa Sambas ya. Sukeinyan. Nanti izin Ustadz pakai headset di sebelah kiri untuk mic Instagram. Nah, duduk sini Ustadz, duduk situ Ustadz. Nah, biar nampak. Sini Ustadz, sini. Saya di sampingnya. Nah, saya ngawalkan. Situ Ustadz. Nah, izin Ustadz pakai yang sebelah kiri. Apa bukan kiri, kere kata orang. Kata di kiri, telinga kiri. Untuk mic-nya Instagram. Abang Kakak siap-siap ya, nanti kalau perlu terjemahan nanti saya terjemahkan kalau bisa. Aduh, izin, afwan saya pasangkan ya. Oke, aduh. Ada Pak Long. Situ Ustaz. Nah, apa? Bismillah. Ngomong bebas Ustaz. Terserah antum. Saya di belakang pokoknya. Pakai bahasa Sambas enggak apa Ustaz? Halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pagi nyelam dapat ikan. Kalau dengar dari jawaban salam, nampaknya semua belum sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yarham sohirona, siapa orang tua yang tidak sayang kepada anak-anak, malam ya'rif sarofa kabirina, atau yang muda-muda tidak hormat kepada yang lebih tua, maka kata Nabi itu bukan umatku.
maka saya tidak ingin tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad hanya karena tidak menghormati yang lebih tua. Insya Allah pertama yang saya hormati, sangat saya muliakan, takzim saya Ustadz Luqmanul Hakim. Ini orang tua, lebih tua dari saya maksudnya. Mungkin umur lebih muda saya, tapi wajah lebih muda beliau. Insya Allah. Kemudian segenap santri dari Pondok Pesantren Munzalan. Aneh ini memang, biasanya santri itu muda-muda, ini tua-tua semua. Ini namanya santri berkebutuhan khusus. Oh gitu ya, santri berkebutuhan khusus insya Allah. Jadi memang saya tidak pernah terpikir, terbesit untuk bertemu langsung pada hari ini, tapi memang niat itu sudah lama dipasang. Ingin sekali jumpa dengan Ustadz Luqman. Biasanya lihat di Facebook atau WA yang dikirim teman-teman di grup. Alhamdulillah tadi malam saya memberikan tausiah di Tanjung Hulu. Ada teman-teman kita Bang Kiki jumpa dengan saya, dan insya Allah katanya nanti subuh Ustadz bisa ke Munzalan, semoga ketemu sama Ustadz Luqman. Alhamdulillah qadarullah, subuh ini kita dijumpakan. Saya tidak mencari beliau, beliau tidak nyari saya. Allah yang mempertemukan kita. Jawabannya so sweet. So sweet, kasihan jomblo. Jadi saya sebenarnya bukan Ustadz viral, enggak juga. Saya itu cuman edit-edit video seorang, upload seorang di akun seorang, dan entah ngapain tang lalu viral gitu. Sebenarnya saya khawatir waktu itu nguploadnya, karena maklumlah di tempat-tempat saya itu kan kalau ceramah tuh harus menunjukkan dalil. Jadi kalau ceramah yang ada dalilnya baru saya upload. Jadi mereka tidak usah nanya mana dalilnya, udah ada dalam video kata saya. Jadi kalau tidak ada dalilnya tidak saya upload Ustadz, untuk ngimbangi. Tapi sekarang udah tidak lagi, karena dalam ceramah saya itu udah saya selalu kasih gelar SSCMH. Iya bukan nak kerewak, itu bukan sombong, tapi kerewak dah pasti. Kenapa saya cantumkan gelar SSCMH? Mungkin Ustadz tidak mencantumkan gelarnya, saya cantumkan itu karena beberapa kawan yang komen di Facebook ketika saya upload video di Facebook, YouTube atau Instagram, ada yang komen, ini Ustadz lulusan apa nih, kata dia, apa sekolahnya, mondok di mana? Ini saya tunjukkan gelar saya SSCMH, saya S2, kau SD pun tidak tamat. Dan sekarang alhamdulillah saya sedang masih kuliah lagi S3 di UIN Alauddin Makassar. Insya Allah tidak lama lagi ada gelar di depannya DR, tidak pakai S. Kalau di RS itu di rumah saja. Jadi itu asal usul mulanya. Kalau masalah ceramah ini, saya sebenarnya udah lama, dari kelas 4 SD udah mulai memberikan tausiah. Memang seperti ini ceramah Zainuddin MZ dulu waktu masih SD. Suke dengar ceramah Zainuddin MZ setiap hari Jumat, diputar di rumah, beli kaset di pasar. Ada 2 judul, yang satu judulnya Cobaan Hidup, yang satu lagi Manisnya Iman. Itu tiap hari Jumat diputar. Lama hafal. Karena hafal, setiap jumpa orang diceramahi. Jumpa Pak Haji, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Sampai-sampai kata abang saya, Mak, jangan-jangan hatol ini stres. Jadi lalu saya pun karena diceramahkan tadi, didengar oleh guru agama di sekolah, dan akhirnya disuruh tampil di acara Maulid Nabi waktu ya di Kecamatan Galing di Masjid Raya, berhadapan dengan langsung sekali ceramah pertama langsung depan bupati. Dan saya pun tidak tahu yang mana bupati, karena sekarang dengan spiral teknologi tidak secanggih sekarang tahun 2003.
Saya dipasani oleh guru saya ini catatannya nanti yang terhormat ini bupati, camat, depak. Saya hormat bupati ke sebelah kanan, bupatinya sebelah kiri. Jadi nggak connect karena kita nggak tahu gitu. Baik teman-teman sekalian, saya diminta oleh Ustadz Kultum, kuliah terserah antum. Saya biasanya tuh kalau ceramah saya tawarkan 3 opsi, 3 pilihan. Pertama ada yang disebut dengan kutil, kuliah 3 menit, 3 menit. Ada juga biasanya saya tawarkan kulkas, kuliah ringkas. Ada juga saya tawarkan kuljam, kuliah 1 jam. Kalau kultum kuliah 70 menit. Jadi tapi di sini saya grogi karena di depan guru, di samping saya nih guru yang luar biasa ya. Kalau melihat wajah beliau hilang bahan saya. Agak saya duduk di belakang. Jangan duduk di belakang, nanti baliknya bebinsul. Saya udah beberapa, mungkin tidak juga banyak ketemu Ustadz, tapi yang paling muda Ustadz yang viral inilah dia, Ustadz Lukman. Dakwahnya tuh berbasis IT, sosial dan kepedulian. Saya merasa iri dengan beliau. Iri bukan berarti ini iri yang positif ya. Nanti suatu saat saya punya juga lah seperti ini. Amin. Iya. Walaupun nanti Ustadz Lukman sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, Allah lapangkan rezekinya, Allah jadikan keluarga beliau sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan nanti kita semua kumpul di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita harus selalu mendoakan yang baik-baik untuk orang lain. Itu kenapa? Karena ketika kita mendoakan yang baik-baik, maka turun malaikat mengatakan amin walaka misluh. Kabulkanlah doa orang ini ya Allah, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Jadi doakan yang baik-baik. Ada teman kita beli oto baru, doakan. Mudah-mudahan nanti kita dapat oto baru. Ada kawan kita bebini baru, doakan. Mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada bini kita. Tapi yang di depan saya ini rata-rata udah menikah belum nih Ustaz? Belum, banyak jomblo Mas. Oh ya, banyak yang jomblo ya. Berarti 4 kursi masih kosong. Kalau saya masih ada 3 kursi kosong. Saya sudah menikah, mudah-mudahan yang di belakang tidak kecewa. Anak 1 umur 22 bulan. Insya Allah nanti tidak lama lagi nambahlah. Karena kata Nabi, aku akan bangga ketika nanti di akhirat umatku yang paling banyak. Tapi banyak tuh harus berkualitas. Tentu Nabi kecewa kalau cuma modal banyak tapi bodoh semuanya. Tapi yang di depan saya ini insya Allah umat Nabi Muhammad yang berkualitas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, saya yakin Ustadz Lukman sudah biasa menyampaikan bahwa nanti di akhirat itu kata Nabi sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah ketika tidak ada naungan lain kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Panas luar biasa karena matahari didekatkan oleh Allah di atas kepala kita. Sekarang aja panasnya luar biasa. Yang belasan juta kilometer jarak bumi dengan matahari. Tapi nanti di akhirat di atas kepala kita. Tapi kata Nabi ada 7 golongan manusia
Nanti di akhirat itu mereka akan sejuk, adem, ayem, tenang, dibandingkan dengan yang lain resah, gelisah, kepanasan. Nah, saya rasa yang hadir di sini 70%-nya itu sudah masuk ke dalam 7 golongan ini. Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin itu? Setiap kita sebenarnya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Presiden memimpin negaranya, gubernur memimpin provinsinya, bupati memimpin di kabupatennya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak RT memimpin di RT-nya, suami memimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya sendiri. Maka kalau berlaku adil, insya Allah nanti dapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku adil pada diri sendiri bagi yang jomblo-jomblo, artinya jangan zolim kepada diri kita, bahwa fisik kita ini perlu tidur, jangan begadang. Tapi begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kata Bang Haji Omah, boleh begadang kalau ada perlunya. Misalnya mengkaji kitab, kemudian membahas sesuatu yang harus segera diselesaikan, itu boleh. Tapi kalau cuman nonton bola, ini zolim kepada diri sendiri, karena fisik ini juga perlu istirahat. Perlu istirahat karena jangan sampai dia bekerja seperti mesin yang bekerja 24 jam, harus diistirahatkan, harus adil. Jangan tidak mau makan, berarti zolim kepada perut. Ada saya temukan biak bujang, anak muda, tidak mau dia makan. Kenapa kau tidak mau makan? Aku diputuskan cewekku Pak Ustadz. Loh, diputuskan cewek tidak mau ini, tidak mau makan. Aku dah putus harapan. Dia mengatakan putus harapan gara-gara diputuskan cintanya. Putus harapan itu bahasa Inggrisnya hopeless. Hope harapan, less tidak ada. Hopeless tidak ada harapan. Kalau kita lihat hopeless itu artinya adalah iblis. Iblis itu adalah makhluk yang putus harapan. Hopeless, hope harapan, less tidak ada. Maka iblis adalah makhluk yang tidak punya harapan. Jadi kalau ada kawan kita, aku dah tidak ada harapan, iblis lah ya. Wireless, wire kabel, less tidak ada, wireless tidak ada kabel. Ini pakai kabel. Biasanya kalau saya ceramah itu panitia menyiapkan mikrofon yang tidak pakai kabel, wireless, tapi baru 5 menit dah hilang suaranya. Habis baterainya. Berarti saya ceramah itu memang hebat sampai habis baterai. Tapi di sini di Munsalan, masya Allah, IT-nya luar biasa. Belum pernah saya ceramah begini, IT-nya ada resminya di depan ada. Biasanya saya bawa HP pun saya kocek. Ini di depan ada resminya. Alhamdulillah, ini harus kita kembangkan. Kalau nanti saya punya kawan yang mau jadi tim, bolehlah. Tim sukses, timnya yang sukses. Kemudian yang kedua adalah rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Orang yang hatinya itu terpaut kepada masjid. Sudah, kita semua udah rajin ke masjid. Salat berjamaah 5 waktu, itu ada ayatnya, ada hadisnya. Lau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi. Itu iklan. Lau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi, andai kata umatku tahu, kata Nabi, besarnya pahala solat isya dan solat subuh berjamaah di masjid, la atauhuma wala habwan, mereka pasti datang, habwan walaupun berangung, merangkak, bahasa Sambasnya berangung, pasti datang. Tapi kenapa di masjid kami sepi? Apalagi kalau di kampung-kampung sepi masjid. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, makmumnya tikar. Tidak ada.
Sampai-sampai nyari imam di kampung tuh payah. Makanya nanti dari Munzalan ini mudah-mudahan bisa lah. Nah, itu melatih mereka untuk tahsinnya. Bahkan katanya semalam dari Munzalan ini ada menciptakan aplikasi untuk tahsin. Ah, ini jadi karena banyak bapak-bapak atau ibu-ibu di kampung kalau nak belajar ngaji langsung tuh supan. Oh Pak Ustadz, supan lah saya belajar ngaji dengan biak kacik anak TPA. Saya karena tidak punya aplikasi, tidak tahu saya. Belum tahu saya bahwa ada aplikasi Qoro'a itu ya Ustadz ya. Kata saya, kalau malu supan dengan belajar dengan anak-anak TPA, datangnya ajak Pak Labai. Ngomong 4 mate. Pak Labai, boleh ke saya belajar ngaji? Oh boleh, tapi minta tolong Pak Labai. Kalau bisa anak biniku saya nak beri tahu. Kenapa dek? Jatuh martabatku. Jadi kita bicara 4 mati aja ngajinya bisa ke baik. Kata Pak Labai, jangankan 4 mati, 3 mati pun bisa. Ku kecingkan sebelah, ngajilah kau saya. Ngaji kata dia. Kalau dulu zaman saya, nih Ustadz, ngaji belajar Quran itu masih ngeje. Bada tasbah, badapan buta, bada tasbah, pada tasbah, bapak, mim dapatmu, bapakmu, badapan buta, datasta, buta, bapakmu, buta. Dulu masih gaya belajar ngaji. Sekarang belajar ngaji pakai buku Iqra, metode Iqra yang ditulis bukunya oleh Kiai Haji As'ad Umam dari Yogyakarta. Ndak agi pakai ngeje, langsung bataba, basapa, batapa, bataja. Langsung bisa. Nah nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, insya Allah orang-orang tua di kampung yang tadinya tidak tahu ngaji, tahulah dia ngaji. 3 bulan kemudian udah mulai terdengar bunyi orang ngaji. Selama itu bininya tidak pernah dengar lakinya ngaji. Begitu bininya balik dari kerja, dari ume, dari sawah, kok terdengar suara ngaji, kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kata bininya tidak pernah rasanya abang ngaji. Alhamdulillah sejak dia punya aplikasi Qoro'a udah pandai sekarang abang ngaji. Intip pakai katanya. Ternyata begitu diintip ternyata HP-nya bunyi. MP3. Ini dia ada aplikasi Qoro'a. Saya udah download waktu itu Ustadz, cuman tidak bisa pakai. Rupanya harus verifikasi. Nanti saya WA kirim verifikasinya. Jadi begitu belajar ngaji, tidak usah malu. Di sini alhamdulillah sudah ditempatkan di Masjid Kapal Munzalan ini insya Allah kita selalu tertaut hati kita kepada masjid. Salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid. Kata Nabi, man tatoharo fi buyutihi, siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berangkat menuju masjid, kanat khotwatahu idahuma, maka langkah kaki pertama Allah hitung menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, langkah kedua Allah hitung ngangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat angkat derajat, hapus dosa, angkat derajat, hapus dosa, angkat derajat, hapus dosa, angkat derajat. Begitulah Allah menghitung setiap pahala langkah kaki orang yang berangkat menuju masjid. Datang orang bertanya, Pak Ustadz saya nih enggak pakai jalan kaki Pak Ustadz, saya pakai motor. Maka tiap tetesan bensinnya Allah hitung. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar debu kau berbuat baik Allah balas apa lagi setetes bensin. Saya nak pakai motor Pak Ustadz, saya pakai gerete. Engkolnya Allah hitung. Saya nak pakai gerete Pak Ustadz, saya numpang, tumpangannya Allah hitung. Saya nak numpang Pak Ustadz, payahnya juga kau nak ke masjid.
Intinya adalah kau nak ke masjid pakai apa pun Allah itu menghapus dosa, ngangkat derajat. Kemudian setiap benda, barang yang kita lewati menuju masjid nanti di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lewati ketika kita pergi ke masjid, tiang listrik, kabel wifi, bunga, tembok rumah, pagar dan lain-lain, itu semuanya nanti di akhirat akan jadi saksi. Makanya ketika kita sholat sunat kita geser, habis sholat sunat geser, habis sholat sunat geser lagi. Sholat sunat untuk apa itu Pak Ustadz? Supaya tempat itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini mohon maaf Ustadz kalau nanti saya lupa, tolong diingatkan. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan lindungan langsung dari Allah nanti di akhirat adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang berjumpanya itu karena Allah dan berpisahnya juga karena Allah. Saya hari ini berjumpa dengan guru kita Ustadz Lukman, insya Allah ini betul-betul karena Allah. Karena kabarnya saya dengar setiap hari bahkan di sini beliau memberikan ilmunya kepada kita semua dan streaming. Jadi saya menyimak dan tapi hari ini ingin bertemu langsung dengan beliau, berjumpa karena Allah. Insya Allah nanti kita berpisah juga karena Allah Ustadz. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat masuk surga semuanya. Nanti kalau teman-teman semuanya yang di depan saya ini begitu nanti masuk surga ternyata tidak ada yang melihat saya di surga, maka carilah saya di ruang VVIP. Sombong Pak Ustadz ya katanya. Nah juga sampai tahu. Iya mungkin di surga Firdaus lah. Aminkan aja. Nah, karena ketika kita ngaminkan kan didoakan lagi oleh malaikat, kau dapat yang sami dari yang kau doakan. Tidak usah dengki, tidak boleh dengki itu hasad namanya. Dengki itu hasad. Iyakum wal hasada, kata Nabi, takutlah kalian kepada sifat hasad. Fa innal hasada, karena sifat hasad itu yakulul hasanat, memakan pahala, kama takulun narul hatoba, seperti api yang memakan kayu bakar. Kalau nak dihitung-hitung hasad, mungkin saya hasad sama Ustadz Lukman. Kenapa? Beliau ilmunya lebih tinggi dari saya. Saya mungkin ujung kukunya aja lah. Tapi kalau saya hasad, maka habis hilang pahala saya. Untunglah IT teknologi yang ada di Munzalan ini belum ada alat pendeteksi hasad. Kalau ada mungkin begitu dipasang di pintu, saya masuk, Ustadz Hatoli masuk, tet, hasad 80%. Lalu saya ceramah tentang jangan hasad. Apa kata Ustadz Lukman? Alah nih hasilnya katanya 80%. Ini tidak boleh kita hasad, harus kita bersihkan itu. Jadi kita harus bertemu karena Allah, berjumpa juga karena Allah. Dan perjumpaan ini janganlah cepat berlalu. Harus ada kelanjutannya. Tadi kata Ustadz Lukman, nanti kalau ada acara kegiatan tausiah ceramah di Pontianak nanti anak-anak Paskas siap memfasilitasi. Ini namanya berkesinambungan. Itulah bedanya kerja dengan kerajaan. Kalau kerja berhenti sampai di situ, tapi kalau kerajaan berlanjut. Makanya keraton tuh disebut dengan kerajaan karena berkelanjutan dia. Ini mudah-mudahan Munzalan ini menjadi kerajaan yang berkelanjutan. Barulah kita berhenti, kira-kira seminggu lagi nak kiamat, baru berhenti. 1, 2, 3 yang berapa? Yang keempat sampai 7, soalnya tadi kultum kan ya, kultum 7 aja poinnya. Kemudian yang keempat adalah tasaddaqa bisodaq, rajulun tasaddaqa bisodaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah lalu sedekahnya itu disembunyikannya seakan tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Ini juga sudah dilakukan oleh Munzalan. Apalagi anak-anak yang dari Paskas pasukan amal soleh itu. Ini sudah semuanya. Maka mereka ini nanti di akhirat akan langsung dinaungi oleh Allah
ketika tidak ada naungan lain. Membangun masjid, ini biasa juga untuk bangun masjid Ustadz ya. Itu diberikan bantuan. Nanti di akhirat naungan Allah itu ya tergantung dengan berapa jumlah sedekah yang kita berikan. Kalau sedekahnya itu 10 juta, maka nanti itu yang akan menaunginya itu jembatan flyover. Jembatan ini Pontianak kan sejuk di bawahnya ya. Ya 10 juta. Oh Pak Ustadz saya tidak 10 juta, saya cuma 1 juta. Triplek. Saya 100.000 Pak Ustadz, kertas koran Pontianak Pos. Saya 2.000 Pak Ustadz, plastik kresek. Lain-lain nanti. Nah, jadi nanti kalau di akhirat ada kita melihat kawan yang payungnya itu plastik kresek. Ini dia yang 2.000 dulu. Gitu. Jadi semakin besar kita berbuat untuk umat, maka semakin besar naungan Allah di akhirat nanti. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima itu rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir mengingat Allah lalu berlinang air matanya dalam kesunyian. Mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Bukan nangis yang dibuat-buat, tapi karena memang membayangkan dosanya yang begitu banyak. Makanya anak-anak muda bagus kalau katanya tadi kata Ustadz ada yang baru hijrah karena dulu pernah melakukan perbuatan dosa, tapi semuanya kita pasti berbuat dosa kan? Ada enggak di depan saya ini yang enggak punya dosa? Yang enggak punya dosa boleh maju ke depan. Semuanya kita punya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yuznibu dzamban." Siapa yang merasa banyak punya dosa, summa yatatahhar, maka hendaklah dia mandi tobat. Pertama, mandi tobat aja dulu. Bagaimana mandi tobat Pak Ustadz? Sama macam mandi wajib. Bagaimana cara mandi wajib Pak Ustadz? Kau anak dah 3 mandi wajib tak tahu. Sama macam mandi hadas besar. Gimana cara mandi hadas besar? Basah seluruh tubuh. Mandi dolok yang basah terserah. Kalau mandinya di WC mungkin kaki dolok basah. Tapi kalau mandinya di sungai salto pala dolok. Oh jadi kalau kita mandi hilang dosa kita Pak Ustadz? Insya Allah hilang. Apalagi kalau kau mandinya di tengah laut. Dengan kau-kaunya hilang sekalian. Mandi tobat. Kemudian setelah mandi tobat, sholat sunnah tobat 2 rakaat. Sholat sunnah tobat itu bila Pak Ustadz? Bila aja bagus. Tapi yang paling top tuh tengah malam supaya lebih tenang jiwa kita. Cuman masalahnya sekarang kita sholat malam itu tidak setenang gitu dulu. Kalau gitu dulu kita sholat tahajud tenang, tidak ada suara apa-apa. Sekarang kita baru berdoa, ya Allah, gol. Ada orang nonton bola di sebelah. Ini sholat, jadi kita susah. Tapi sholat sunnah tobat harus segera disegerakan. Harus disegerakan. Jangan tunda-tunda. Nanti ajaklah malam. Kalau malaikatnya datang malam. Kalau malaikat maut sip siang. Selesailah siang. Dan sempat nak bertobat. Salat sunat taubat 2 rakaat. Kalau yang pakai usolli sunnat taubat rakaataini lillahi taala. Allahu akbar. Bagi yang pakai usolli, bagi yang daan pakai usolli, daan pakai usolli. Allahu akbar. Maksudnya dalam hati aja ya. Bukan daan pakai usolli, bukan ya. Usollinya dalam hati. Oh, lama loadingnya ya. Belum 4G berarti. Paket dana habis dah ya. Dah dapat SMS pemberitahuan. Iya deh. Salat sunat taubat 2 rakaat. Nah, setelah salat sunat taubat 2 rakaat itu lalu perbanyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau sampai bisa nangis bagus. Astagfirullah. Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak begitu cara taubatnya. Kalau sampai bisa nangis tuh bagus. Astagfirullah.
Sampai saking nyaringnya dia istighfar, terbangun bininya. Bang abang apa tang nangis, sholat sunat tobat deh. Banyak ke dosa abang, banyak inyan. Apa rati dosa abang, dosa pacaran gitu loh. Kita kan langsung nikah dan anak pacaran, bukan dengan kau. Sebelum kau 29 katanya. Telayanglah bantal. Jadi kita ini sebenarnya punya dosa. Tapi kata Nabi, at-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama macam orang yang daan berdosa. At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang daan berdosa. Maka selalulah kita bertobat kepada Allah. Bahkan bertobat kepada Allah itu dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Allah tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum selama dalam kaum itu masih banyak orang yang beristighfar. Ini salah satu fungsi istighfar tadi. Selain ketika Umar bin Khattab diminta untuk menurunkan berdoa salat istisqa, minta hujan, maka kata Umar bin Khattab, perbanyak aja istighfar semuanya. Mohon ampun kepada Allah, turun hujan. Jadi sebenarnya yang menghalangi kita dari rahmat Allah itu karena dosa-dosa kita yang belum kita tobati. Maka bertobatlah kita kepada Allah. Zakarallaha khalian fafadat ainahu. Mengingat dosa-dosa kita, berlinang air mata kita dalam kesunyian karena takut kepada Allah. Maka di akhirat kelak kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam. Apa yang keenam ini? Yang keenam adalah rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Seseorang anak muda yang diajak berbuat zina oleh perempuan cantik, keadaan memungkinkan, orang tidak ada yang lihat, sepi. Faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Tapi dia berkata, maaf, aku bukan mau dengan kau. Ngapa dek? Allah melihat kita. Kita kan cuma berdua. Dua, tiga. Tiganya siapa? Kau, aku, Allah. Tiga. Ini kalau orang yang imannya kuat, situasi memungkinkan, dia tidak melakukan perbuatan zina karena takut kepada Allah, maka sesungguhnya dia nanti di akhirat akan langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya lah perbuatan zina, baik zina kacik ataupun zina yang lebih-lebih lagi zina yang besar. Zina kacik itu seperti melihat aurat, berbicara kotor, jorok, jarut, itu zina kacik. Tapi zina yang kacik-kacik itu sudah bisa gugur dengan istighfar atau kita berwudu. Kalau kita berwudu, gugurlah dosa dari mata. Ketika kita kumur, keluarlah dosa dari mulut. Ketika kita basuh telinga, keluar dosa dari telinga. Mandi dosa dari mata. Yang tadi melihat aurat, keluar dosa dari. Tapi ini jangan salah. Diamoi di depan kita lihat-lihat aja dulu. Kayak kita wudu. Ini banyak yang pakai plesetkan ceramah saya. Itu dia. Jadi jauhi perbuatan zina, pergaulan bebas. Jangan sampai pacaran. Pacaran itu saya heran ada orang yang sampai 5 tahun pacaran. Sedangkan orang nyicil motor 2 tahun lunas. Dia 5 tahun tidak lunas. Perempuan, kasihan nih perempuan. Mungkin waktu pembagian sehat dia tidak datang. Kalau memang serius laki-laki, betul kau laki-laki, gentleman, datang ayahnya. Pak, saya suka dengan anak bapak, saya serius dengan anak bapak, saya nak nikah dengan anak bapak. Kata bapaknya, kau siapkan segenggam cinta dan depan. Makanlah cintanya gitu. Tapi ini anak-anak muzalan tidak bermodalkan cuma cinta. Pastilah dia akan berbasis kepada
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu melamar Khadijah, maaf, bukan merendahkan istri Nabi. Siti Khadijah itu kan kali Anda, tapi Nabi melamarnya itu 20 ekor unta. Isyruna baqarah, 20 ekor unta. Unta paling murah itu 35 juta, paling murah. Ia pun unta-unta yang 8. 35 juta kali 20, 700 juta melamar Khadijah, Siti Khadijah. Itu kata Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, setelah dihitung itu belum termasuk Auqiyah, itu baru untenya tolen. Ketika dihitung dengan Auqiyah yang lain-lain, maka mahar Nabi melamar Siti Khadijah lebih kurang 1 miliar. Bayangkan 1 miliar melamar mak jane. Beliau umurnya 25, macam-macam yang di depan saya inilah. Manalah ade biak melamar biak muda, ditolaklah orang tuanya. Barang modalnya ya tadi, modal cinta naknya. Kau nak melamar anakku, kata Pak Haji. Iya Pak Haji, apa modalnya? Segagam cinta dan masa depan. Balik jak kau balik. Coba kalau model Nabi 700 juta tadi. Ngomong lagi, Bu, saya nak nikah dengan anak ibu. Apa modalnya? Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 ekor unta, Bu. Sekor unta 35 juta, 25 sekor unta 35 juta kali 20, 35 kali 20, 700 juta. Mau ke, Bu? Kata ibunya, dengan aku aja ih. Jangankan anaknya, umatnya pun mau. Mangkelah umat Islam itu Nabi tidak melarang umat Islam kaya, tapi harus kaya malah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan bahwa Allah lebih menyukai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Allah lebih menyukai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat ekonominya, kuat semangat kebersamaannya, kuat pendidikannya, kuat sosial budayanya, yang paling penting adalah kuat akidahnya. Tapi karena katanya Nabi naan kaya, kata siapa Nabi naan kaya? Nabi Muhammad tu naan kaya, katanya bajunya lusuh, dia kelaparan. Nabi itu kaya, cuma dia milih hidup sederhana. Itu kan dia kaya ketika dia masih belum jadi Nabi, Pak Ustadz, masih jadi pedagang. Setelah jadi Nabi dia miskin. Enggak, dia tetap kaya. Terbukti ketika beliau selesai melaksanakan haji wada, beliau menyembelih 100 ekor unta, 63 ekor dipotongnya dengan tangannya sendiri, sisanya diserahkannya kepada Ali bin Abi Thalib. 100 ekor unta. Kita masih pakai harga yang tadi, kalikan 35 juta. Berapa? 3,5 miliar. Duitnya seorang. Berarti Nabi kaya atau miskin? Kaya Nabi ya. Jadi jangan sampai adalah kita ngikutin Nabi miskin aja. Jangan seperti ya. Nabi itu kaya, tapi kekayaannya harus bermanfaat untuk orang banyak. Yang terakhir, saya lupa nih Ustadz. Yang ketujuh apa guru? Syabun, bukan sabun. Syabun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang tekun beribadah, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaras syabab. Ini wahai anak muda, biar orang bujang artinya nih. Ya ma'syaras syabab, wahai anak muda. Ini depan saya anak muda sebenarnya. Nabi memanggil anak muda. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kalian sudah ba'ah. Ba'ah itu sebagian tafsir mengartikan mampu memberi nafkah lahir dan batin. Kalau kau mampu sudah memberikan nafkah lahir dan batin, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa illam yastati, tapi kalau kau tidak mampu, fa alaihi bisawm, puasa. Ini kalau tidak mampu puasa. Mana dia kalau puasa kan agak turun sedikit nafsu libido seksualnya. Jangan ini kalau dia nak puasa, jangankan melihati nak dare, melihati nak uan nitik air liurnya.
Barang tegangan tinggi 300 tenaga kude. Ini kalau kau mampu, kata Nabi, nikahlah, nikahlah. Karena man tazawwaja, kata Nabi, siapa yang menikah, faqad istakmalan nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Biar takwa bagaimanapun kalau masih bujang, setengah masih imannya. Yang udah full nih saya sama Ustadz Lukman. I love you full. Maka menikahlah. Ya deh. Saya kalau melihat orang nikah rasanya ngulang sekali lagi. Kalau diundang ke kawinan gitu. Ya karena ternyata nikahnya nikmat. Masya Allah, kata saya, ternyata nikahnya nikmat. Nyesal saya dari dulu. Kalau tahulah saya nikah tuh nikmat, lakak sunat dulu nikah langsung. Itu dia. Kalau tidak mampu, kata Nabi, untuk nikah banyak-banyak puasa. Ini dia. Jadi anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Syabun itu anak muda. Kenapa Nabi tidak mengatakan orang tua? Ya jelaslah. Karena kalau orang tua rajin ibadah wajar. Oh Pak, dia rajin ke masjidnya 5 waktu. Berapa umurnya? 70 tahun. Patut. Patut aja. Pak, dia kalau sholat tahajudnya rajin tiap malam. Berapa umurnya? 80 tahun. Oh, bentar lagi Tapi kalau ada biak muda, di benaknya masih sejuta keinginan bersemayam, pikirannya masih bercabang-cabang, kalau malam itu nak kesinun, malam itu nak kesinun, malam iya kalau nak kesinun, tapi bisa dikendalikannya, disalurkannya di jalan Allah, tekun dia beribadah kepada Allah. Nah, anak muda seperti ia nanti di akhirat dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 7 golongan ia saya rasa di situ udah ada semuanya. Di munzalan ini. Mudah-mudahan saya walaupun daan ke-7-7-nya dapat sigit pun dah pakai. Daan dah takornyan gitu. Demikianlah, mohon maaf Ustadz kalau yang saya sampaikan nih daan cocok, nanti direvisi aja. Atau direnovasi sekalian. Macam bangunan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau jadi sebanyaknya mengganggu acara ini. Tapi saya tujuan awalnya memang tholabul ilmi, nak belajar dengan Ustadz Lukman. Saya memang datang ke situ untuk belajar. Karena kata Nabi, man kharaja fi tholabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk nuntut ilmu. Bukan ngajarkan ilmu. Hadisnya daan menyebutkan ngajarkan ilmu, tapi nuntut ilmu. Maka bahwa fisabilillah, dia dapat pahala jihad seperti orang berperang. Jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang rumahnya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Itu pantun tadi boleh diupdate status. Yang jomblo ya. Yang penting sekarang, yang penting kalau anak-anak muda itu sukses saja dulu. Sukses saja dulu. Kalau udah sukses, mapan, baik secara keilmuan ataupun secara materi, maka insya Allah nakdare yang ngajar semuanya. Jangankan kawan-kawan yang depan saya itu yang ganteng-ganteng. Saya aja yang daan ganteng, duduk bantar di kantin, ramai cewek lewat aja. Jadi bahkan sekarang saya udah nikah, ada dolok cewek yang nak saya lamar, perempuan, ditolaknya. Kenapa ditolaknya? Karena saya ustadz. Apa kata dia? Indah, aku nikah dengan Hatoli, dia ustadz. Kenapa? Kalau tiap hari diceramahinya. Ini saya. Masa saya ceramah tiap hari? Tapi sekarang nyesal dia. Nyesal. Lalu dia WA saya, Hatoli mau kita balikan. Ini saya dah punya istri, jadikan aku yang kedua. Pret. Terus merusak rumah tangga orang.
lalu nyalahkan pelakor. Sebenarnya pelakor ndak salah, lakinya yang salah. Ngapain dia tak mau? Mun dia ndak mau, ndak. Tamu ya, dan orang itu ndak akan masuk ke rumah kita kalau ndak kita bukakan lawang. Dan kita bukakan pintu. Dia masuk karena kita bukakan pintu. Coba tutup hati kita. Tak ada cinta lain selain kamu. Oh. Makanya saya kalau kena foto, Ustadz gaya bebas. Apa artinya kau ialah yang pertama dan terakhir. Iya kalau bini saya yang nanya. Tapi kalau orang nanya, apa artinya? Buruk satu. Nah, mau ngaknya usah nak marah yang di rumah ya. Nah demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Terima kasih Ustadz, syukron, jazakallah khairan kasiron. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Saya ucapkan selamat berpisah, insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Beli keripik 10.000 rupiah, keripik dimakan di waktu subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Sukeinyan. Ada yang suke lalu itu aningmu. Kalau sukeinyan Ustadz Hatoli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengar, kita belajar sama-sama dari beliau. Insya Allah kita doakan semoga Ustadz Hatoli ini seperti tadi saya bilang produk lokal kualitas ekspor. Ya, jadi dari Sambas menyapa Indonesia, dari Sambas menyapa dunia. Insya Allah nih Ustadz muda, kita dukung, kita support. Ya mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mati Allah. Insya Allah nanti di lain waktu, di lain kesempatan kita minta Ustadz Hatoli datang lagi. Kita minta beliau datang lagi, ngisi lagi, bicara lagi sama kita, ngomong tentang kebesaran Allah, bicara tentang agama Allah. Materinya dalam, materinya penting, materinya sejuk. Insya Allah kita dapat banyak pelajaran. Salah satu tadi yang disampaikan beliau tentang 7 golongan itu, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang diingat materinya ya. Kalau yang tentang lain-lain itu juga bonus, cara menyampaikan, metode menyampaikan itu penting. How to deliver content, gimana cara menyampaikan. Jadi tetap tidak berubah jadi diri sendiri. Saya sebagai saudara, sebagai abang lah ya. Lahir tahun berapa Ustaz? 92. Masya Allah. 92, saya 84, udah tua. Tahun 92 saya udah main guli Ustaz. Udah main guli, tapi Ustadz sudah S3. Kita doakan semoga doktornya, program doktornya dilancarkan Allah. Dimudahkan Allah, jadi ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an. Kita suka ada Ustadz, masih muda, udah doktor, mudah-mudahan segera selesai doktornya ya, insya Allah. Nah maka teman-teman semuanya, abang kakak, insya Allah nanti kita akan kolaborasi. Saya kasih tahu dan arahkan kepada teman-teman Paskas di seluruh Indonesia, nanti bisa kawal beliau, support beliau, dukung beliau. Dimanapun kita niatnya tadi menuntut ilmu, berkhidmat kepada ulama, kita muliakan. Tadi kata beliau kan di awal tausiahnya, tidak termasuk golonganku kata Rasulullah, siapa yang tidak hormat kepada yang lebih tua dan juga tidak menyayangi yang lebih muda. Nah maka insya Allah kita semuanya saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mudah-mudahan nanti Ustadz di dalam perjalanan dakwah selalu dijaga Allah, dilindungi Allah, diistiqomahkan Allah. Nah begitu teman-teman, saya izin Ustadz mau ngasih hadiah. Ini sorban yang saya pakai ini Ustadz hadiah haji. Jadi jamaah haji pergi,
saya pakai dengan izin Allah sudah lebih dari 3 tahun, 4 tahun keliling Indonesia. Ini saya titip untuk Ustadz. Jadi ini hadiah, doanya semoga Ustadz bisa keliling Indonesia, keliling dunia. Saya bantu doa, ngawal doa. Mudah-mudahan jadi keberkahan, jadi kebaikan. Ini tanda saudara kalau nanti Ustadz masuk surga di VIP, cari-cari saya gitu ya. Ajak-ajak juga lah. Karena kan kalau Habib Muhammad bin Anis bilangnya gini, kalau nanti di surga antum tidak ketemu sama saya, tolong cari saya di surga yang lebih tinggi, kata beliau. Nah ini baru dengar yang baru saya, kalau antum nanti di surga nggak ketemu saya, tolong cari di VIP. Mudah-mudahan sorban saya dibawa sama beliau gitu ya. Ini Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Saya titip Ustadz sorban. Ini salah satu sorban kesayangan saya, Ustadz. Saya titip sama Ustadz, semoga Ustadz istiqomah sampai jannah, berkah, ilmunya bermanfaat, bisa dakwanya semakin luas. Sehat selalu Ustaz. Insyaallah. Begitu teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah. Ya, kumpul di dunia, kumpul juga di surganya Allah. Semoga Allah izin kita semuanya bisa terus bersaudara sampai surga. Jauh di mata, dekat dalam doa, dan sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Jazakumullah khairan. Kita mulai hari ini dengan bersama baca doa. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih abang kakak. Nanti di follow Instagramnya Ustadz Hatoli, sudah saya posting kan, @hatoli_salman. Nah, nanti saya usul tambah di belakangnya ada sambasnya Ustadz, untuk apa identitas. Kalau dulu kan ulama-ulama dulu tuh ada Al-Bantani, Al-Banjari, kemudian As-Sambasi. Kalau Ustadz mau Al-Galingi. Oh, Al-Galingi. Ya, Al-Galingi. Monggo silakan Ustadz mau tambah gitu. Yang dikenal orang daerah mana, nanti orang tanya Galing tuh di mana? Galing tuh di Sambas. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Sekali lagi terima kasih Ustadz Hatoli, semoga ilmunya bermanfaat. Ini kami terima. Saya juga ngakak apa yang disampaikan beliau tadi, kita catat, kita amalkan, dan mudah-mudahan pahalanya ngalir untuk beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.